Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online sekolah Minggu. Nah adik-adik yang di rumah, persiapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, untuk itu kita mau bernyanyi. Selamat pagi Bapak. Adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan juga yang memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang belum dapat hadir, belum dapat untuk melakukan ibadah online pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Untuk itu kita akan bernyanyi dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi penuh dengan semangat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasih
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi penuh dengan semangat. Yang ketiga, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab jangan memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta perjanjianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita berdoa pengampunan dosa, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Dalam Nama Yesus. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi penuh dengan semangat. Dalam satu minggu ini kita pasti ada melakukan kesalahan atau dosa. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Kita berdoa dalam hati, diiringi dengan musik.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan pada ibadah hari ini, yaitu tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam." Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi penuh dengan semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
semuanya ambil Alkitabnya, disediakan Alkitabnya. Kemudian sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini, hari yang bahagia Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami, berkati kami, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, untuk minggu ini ayatnya diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ya. Buka ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Itu temanya Yesus dielulukan di Yerusalem. Udah semua? Semua? Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Udah semua ya. Kakak bacakan ya dari sini. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia." Adik-adik, demikianlah firman yang udah kakak bacakan. Jadi di sini temanya Yesus dielulukan di Yerusalem. Jadi adik-adik pernah nggak ketika papanya kerja, mamanya kerja, rindu, "Papaku kok belum pulang ya? Papaku kok belum pulang ya?" Setiap udah sore, udah jam 4 ini, papa belum pulang. Buka jendela, "Udah pulang belum ya papanya?" Rindu sama papanya, bahagia jumpa papanya. Itulah seperti orang Yerusalem pada saat itu. Mereka mendengar Yesus akan datang. Mereka Tuhan Yesus akan datang. Mereka bahagia, mereka senang, mereka sangat menyambut Tuhan Yesus. Hosana, mereka berteriak dengan sukacita. Tapi adik-adik, ada juga orang yang tidak senang Tuhan Yesus datang. Siapa itu kakak? Itu orang Farisi. Orang Farisi tidak senang Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi namanya harum, namanya dielulukan. Mereka cemburu. Enggak mereka lagi dong yang terkenal, mereka cemburu. Dan yang kedua, kenapa mereka tidak senang? Ajaran mereka, orang Farisi, dengan ajaran yang diberikan Tuhan Yesus itu berbeda, sehingga orang Farisi tidak suka. Jadi adik-adik, ketika kita di rumah, minggu depan siapa ya kakak sekolah yang khotbah ya? Aku lihatlah di YouTube. Siapa adik-adik yang rindu melihat kakak sekolah minggunya menari memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Itulah adik-adik yang mempunyai kerinduan pada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, sahabat Tuhan Yesus. Jadi ada juga adik-adik
Rina, itu di YouTube udah ada tuh khotbah guru sekolah minggu. Ayo, cepat lihat. Nggak lama, lagi sibuk lihat handphone, nggak sempat dengar guru sekolah minggu. Nah, itu adik-adik yang tidak sayang sama Tuhan Yesus. Dia tidak rindu sama Tuhan Yesus. Dia tidak dekat sama Tuhan Yesus. Pasti adik-adik yang tidak rindu sama Tuhan Yesus, dia pasti jarang berdoa. Ya kan? Kenapa? Dia tidak rindu sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, rajin berdoa, berbuat baik. Ya kan adik-adik? Apa tindakannya? Tindakannya itu ya baik terhadap tetangga, terhadap orang lain, teman, tidak merusak lingkungan, tidak kalau ada bunga yang cantik cabut, tidak boleh. Kenapa? Anak Tuhan Yesus itu, sahabat Tuhan Yesus harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya kan adik-adik? Kita harus berbeda dengan yang lainnya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik, kita harus menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus, bersukacita atas apa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Untuk apa? Untuk kita. Iya, sebagai teman kita, sebagai penerang hidup kita, adik-adik. Jadi kakak berharap kita semua di rumah mulai sekarang harus rajin berdoa, rajin berbuat baik di rumah. Oke adik-adik. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kakak ceritakan kepada adik-adik. Sebelum kita menutup firman hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang merindukan-Mu Tuhan, hati yang berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga kami, teman kami, hati yang menyayangi siapapun Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Berikan kami berkat kepada orang tua kami Tuhan Yesus, agar segala sesuatu yang dalam kehidupan kami penuh berkat yang Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang belum dapat mendengar firman pada hari ini. Tuhan Yesus tetap menjagai dan melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita sama-sama bernyanyi, kami bawa korban pujian. Ayo sama-sama kita bernyanyi. kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita sama-sama menyanyikan Bapa